Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu dan baru saja buka bersama di rumah. Bung Komarudin. Beliau seorang tenaga ahli di DPR RI dari fraksi PAN, Partai Amanat Partai Amanat Nasional. Nasional. Ya, untuk buat konten kita mau podcast beliau nih. Apa saja dinamika di DPR nih? Apa saja tugas-tugas Pak Komar di sana? Ya, sebetulnya kalau tugas-tugas tenaga ahli itu tidak terlepas dari pengawalan daripada tugas-tugas ke-DPR-an. Apa saja itu? Jadi misalkan dalam bidang legislasi kita juga melakukan kajian terhadap undang-undang, kita memberikan support tenaga kepada anggota DPR agar ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam konteks legislasi itu bisa berjalan dengan lancar. Misalkan apa? Misalkan membuat daftar inventarisasi masalah. Jadi setiap undang-undang itu kan dibuat matriks DIM. Nah, di situ kita melakukan kritisi, kita melakukan kajian, mengkritisi, memberikan usulan dan lain sebagainya. Kira-kira suatu pasal itu harus bagaimana baiknya, mau dibuat seperti apa, termasuk di konsep keseluruhan dari undang-undang itu mau dibuat seperti apa. Nah, kita turut serta urun rembuk di situ. Masukan-masukannya itu termasuk ini ya, pandangan fraksi ya. Nah, termasuk pandangan fraksinya. Pandangan fraksi ini terbagi berapa kalau beri masukan? Menerima, menyetujui. Nah, kalau menolak, gitu. Ya kita bisa saja yang sering dipraktikkan dalam DPR itu menerima atau menolak, atau menerima dengan catatan. Itu aja. Ya. Itu yang selama ini dipraktikkan. Sekarang undang-undang yang seksis yang lagi dibahas apa di DPR? Sebetulnya rancangan undang-undang yang cukup seksi dan menjadi perhatian dari masyarakat. Ini ada dua dan kebetulan baru saja disahkan di paripurna DPR hari Kamis kemarin. Itu yang pertama adalah DKJ, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Ya. Jadi pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, dia tidak lagi menyandang sebagai ibu kota, namun tetap diberikan, dilekatkan keistimewaan. Tapi bukan istimewa, kekhususan. Nah, ini sudah disahkan, tak? Sudah disahkan. Itu untuk pemilihan gubernur. Isunya katanya ditunjuk atau langsung? Nah, itulah isunya yang dulu sangat menjadi perhatian masyarakat banyak. Ya, isunya dulu memang dipilih oleh presiden, gitu kan. Ditunjuk oleh presiden lah. Oke. Nah, itu dulu niatan awalnya apa? Karena sebagai daerah khusus kita yang ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian kelas dunia, ekonomi global. Menjadi kota kelas global ini ketika ekonominya tidak akan stabil apabila politiknya nggak stabil. Jadi politiknya ketika gaduh, kecenderungan ekonomi juga atau investor enggan untuk masuk ke Jakarta. Nah, dulu kan ada model seperti itu. Karena ada kekhawatiran itu, maka ada usulan untuk menjadikan gubernur ini dipilih oleh presiden, sehingga bisa meredam sedemikian rupa dari dinamika politik yang terjadi. Tetapi karena protes masyarakat yang begitu kuat, akhirnya tetap pemilihan tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, kemudian itu pemilihannya satu putaran atau dua putaran? Karena tidak di belakang lagi dua putaran. Pemilihannya nggak saya minum ya? Ya, minum aja. Penggemar teh atau kopi? Teh aja. Nah, terus? Ya, pemilihannya seperti yang sudah berlaku aja. Jadi nggak ada perubahan. Kalau tidak memenuhi kemenangan 50% plus 1, dua putaran ya? Dua putaran ya. Tidak di pertarungannya siapa yang paling unggul suara terbanyak. Nah, gitulah. Jadi masih sama seperti yang kemarin lah. Gitu. Nah, kemarin ada istilah aglomerasi ya.
Apa itu istilahnya? Aglomerasi itu dewan yang dibentuk dalam rangka untuk mensinergikan Nah, pemerintahan ini apa ya, desain wilayah agar bisa sinergis antara Jakarta dan wilayah-wilayah penopang sekitarnya. ya, ya. Maka diperluas dari Jabodetabek menjadi Jabodetabek Punjur, Cianjur gitu. Tujuannya apa tuh? Ya agar Banjir. agar sinergis. Agar sinergis. Jakarta ini mau menjadi Ya, sinergis dalam soal apa? soal pembangunan. Pembangunan, mengatasi masalah-masalah Ya, gitu ya. sehingga masalah-masalah yang di Jakarta bisa terselesaikan. Seperti apa aja breakdown-nya dari masalah Nah, banjir. misalkan soal banjir, Kemacetan. soal kemacetan. Soal banjir ini kan nggak bisa kalau sekedar hanya mengendalikan Jakarta saja. Ya, ya. Tetapi harus ada sinkronisasi Dengan pembangunan penopang. yang Penopang. wilayah-wilayah penopangnya gitu. Oke, menarik. Sudah selesai itu. Sudah selesai. Undang-undang dikaji Sudah ya. disahkan. Kemudian undang-undang yang kedua. Undang-undang yang kedua adalah undang-undang revisi undang-undang desa. Itu juga disahkan. Kenapa direvisi? Sebetulnya undang-undang itu direvisi ya kalau kita berbicara tentang politik praktis itu ada desakan yang luar biasa, terutama dari asosiasi perangkat desa, asosiasi kepala desa dan perangkat desa itu soal masa jabatan. Masa jabatan undang-undang ini kan undang-undang inisiatif DPR. Ya. Nah, memang aspirasi dari kepala desa itu masa jabatan Yang kepala desa sebelumnya berapa tahun? kalau yang existing ini kan 6 tahun. 6 tahun bisa 3 periode. Nah, kemudian kepala desa mendesak agar bisa 9 tahun. 9 tahun dikabulkan. Akhirnya di draft inisiatif DPR itu 9 tahun kali 2 kali. Tapi sekarang yang dikabulkan adalah 8 tahun kali 2 periode. Nah, ini adalah win-win solution dari yang tadinya Permintaan satu Permintaan. jabatan 9 tahun tadi. ya 9 tahun tadi. Karena memang dari sisi pemerintah sendiri itu cukup keberatan. Ya kita barangkali kita semua keberatan terhadap persoalan itu. Iya, iya. Kenapa? Diterima oleh perangkat desa. Alhamdulillah sekarang sudah diterima. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang keberatannya tadi. Kenapa kok kita cenderung banyak masyarakat yang mempertanyakan, termasuk pemerintah sendiri, kenapa kok perlu 9 tahun kan gitu. Bukankah di alam demokrasi ini berusaha untuk memberikan batasan terhadap kekuasaan. Nah, jika kekuasaan itu tidak dibatasi, sirkulasinya itu tidak bagus, maka berpotensi akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan. Menurut ada giumnya. Ya. Power tends to corrupt and absolute power corrupt. Absolutely. Jadi kan kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan harus dibatasi. Yang absolut pasti korup. Ya. Nah, oleh sebab itu harus dibatasi. Ya, ada gium lama ya. Ya, ada gium lama. Nah, kecenderungan itu kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan, sirkulasinya nggak bisa, sirkulasi kepemimpinan nggak bagus, kaderisasi mati dan lain sebagainya, kan kekhawatiran yang memang sudah pernah terjadi di negara kita. Ya, istilahnya orang-orang yang pengen berkuasa sepenuhnya gitu, dan pasti akan berbuat lalim. Kita bisa mencontoh misalkan Kak Soekarno dulu pengen menjadi presiden seumur hidup, kemudian Soeharto dan lain sebagainya, itu potensi penyelewengannya lebih besar. Nah, untuk mencegah itu dan untuk memberikan win-win solution terhadap desakan kepala desa, abdesi dan lain-lain itu, maka dijembatanilah permintaan mereka 9 tahun, dikabuli 8 tahun. Angka 8 tahun itu. Cuma setahun dikurangin. Ya, setahun. Tetap lama juga. Lama juga. Kalau 2 periode 16 tahun. Ya, tetapi kita juga perlu melihat alasan mereka. Kenapa kan gini? Kepala desa ini kenapa kok mereka mengusulkan 9 tahun? Karena pada potretnya itu pertarungan pada saat pilkades. Ya, itu gesekan di akar rumput itu luar biasa. Luar biasa ya. Dan pada saat
gesekannya luar biasa. Ini tidak recovery dalam waktu sehari 2 hari. Perlu bertahun-tahun untuk bisa pulih. Saya baca juga katanya sampai bisa bertahun-tahun mereka tidak ngobrol satu sama lain dengan pesaingnya betul, yang kalah. Betul, iya. Betul ya. Iya. Dan jika seperti itu, maka pembangunan yang dilaksanakan di desa cenderung terhambat. Nah, pas misalkan recovery konflik itu belum berhasil di-recovery, kemudian mau konflik lagi sehingga pembangunan ya susah kepala desa untuk melakukan bangunan. Maka menurut saya win-win solusinya ya 8 tahun sudah bisa kita pahami lah. 16 tahun aja ya. Kalau terpilih lagi 16 tahun. 16 tahun. Itu tidak bisa dia mencalonkan lagi. Nggak bisa mencalonkan lagi. Tapi kan ada beberapa catatan tadi kan. Ya, karena panjang juga mereka. Ya, bagi yang kepala desa yang sudah menjabat 2 periode, ya kan, dia bisa dipilih lagi. Ya. Bisa dipilih lagi untuk sekali ya dalam waktu masa 8 tahun. Kalau sudah terpilih 2 periode, iya, sebelum undang-undang 16 tahun, ya. Bisa terpilih lagi 1 periode lagi. Iya. Jadi jumlahnya 18 tahun. Catatan ini ya. Untuk undang-undang yang lalu atau sekarang? Kan sebelum undang-undang itu diberlakukan, kan sudah ada kepala desa yang sudah menjabat. Iya. Ada yang menjabat 1 periode, ada yang 2 periode, ada yang 3 periode. Oke. Gitu. Yang 3 periode tinggal menyesuaikan dengan limitasi waktu. Saya minum dulu. Ya. Oke. Limitasi waktu sesuai dengan undang-undang yang terbaru. Nah, yang misalkan yang sudah menjabat 2 periode, dia masih bisa dipilih lagi untuk 1 kali periode. Nah, untuk undang-undang yang baru, untuk orang baru, terpilih dia 2 periode, bisa tambah untuk mencalonkan lagi 1 periode. Iya, itu ketika yang sudah sekarang, undang-undang sekarang. Ya. Jadi 3 periode ya. Ya. Cocok itu dengan pemikiran kita dalam podcast sebelumnya itu. Bahwa jabatan presiden itu jangan dibatasi 2 periode. Karena masa untuk membangun 10 tahun itu tidak cukup. Repelita yang sedang aja 15 tahun. Tapi kalau terlalu lama jadi problem juga. Takut dilakukan penyimpangan kekuasaan. Tetapi kalau misalnya presiden itu buruk, pejabat itu buruk, kepala desa buruk, jangankan 18 tahun atau 15 tahun. Sebulan aja nggak penting bagi mereka, harus dipenjarakan kan. Ini untuk keberlanjutan pembangunan aja. Cocok ya? Ya, kita bisa berdebat soal itu. Kemudian lagi ini dana desa ada. Nah, dana desa alokasi dana desa menjadi salah satu yang direvisi soal itu. Sebelumnya berapa? Yang sebelumnya per tahun atau enggak kan per tahun kan? Berapa tuh dapat per desa? Tahun dana desa 1 miliaran ya? Ya 1 miliaran lah kurang lebih daerah. Tetapi itu kan prosentasenya kan ada berbeda-beda. Ada ada dana afirmasi, ada yang dana untuk umum dan lain sebagainya. Ada perhitungannya sendiri-sendiri lah. Yang kurang lebih satu desa ada 1 miliar lah. Tetapi sekarang nanti bisa bertambah. Oke, baik. Jadi perlu memperhitungkan keuangan daerah juga. Keuangan negara. Baik. Gitu. Dan yang tak kalah penting dari revisi undang-undang ini, sekarang kepala desa maupun badan permusyawaratan desa itu mendapatkan hak-hak yang lebih diakui oleh negara. Misalkan ada hak untuk jaminan sosial, kan? Termasuk purna tugas yang semula tidak dinyatakan secara langsung di dalam undang-undang. Oke, baik Pak Komar, atas informasinya. Ya. Jadi pesan saya begini Pak Komar. Siap. Kalau tadi ada usulan kan, ya. Presiden bagaimana 3 periode. Jadi 15 tahun. Ya. Kepala desa sudah direvisi undang-undangnya. Dari 2 periode menjadi 3 periode, betul kan? 18 tahun. Begitu. 16 tahun. 16 8 tahun kali 2. Kali 2, 2 periode aja. Ya, 2 periode. 16. Antum jadi TA lah berapa periode? Hampir 1 periode lebih sedikit. Nah, 1 periode ya. Cita-citanya jangan di 3 periode pula. Jadi anggota dewan, kepala desa,
atau presiden 3 periode nggak apa-apa. Saya aja nggak pula 3 periode atau seumur hidup, oke? Nah, siap.